Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu wa jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Insyaallah taala pada pertemuan pagi hari ini insyaallah kita akan mulai pelajaran kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kitab ini di dalamnya adalah pembahasan tentang masalah fikih. Iya. Dan kitab ini termasuk kitab yang paling bagus di babnya. Kitab ini banyak dari kalangan para ulama yang telah mensyarahnya, yang telah menjelaskannya, karena kitab ini adalah kitab yang sangat bagus sekali untuk mereka yang ingin mendalami pelajaran fikih. Iya. Kita mulai saja dari muqaddimah beliau. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifatnya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, ini pujian beliau sebelum memulai kitabnya. Nah, sebelum beliau memulai kitabnya, beliau berkata, amma ba'du,
Fahada kitabun mukhtasarun fil fiqhi. Kata beliau, adapun setelah itu, fahada kitabun, maka ini adalah sebuah kitab, ya, sebuah kitab mukhtasarun fil fiqhi, yang merupakan mukhtasar, ringkasan dalam pembahasan hukum fikih. Iya. Jadi kitab ini memang adalah mukhtasar, ya. Bukan kitab mutawwalat yang terlalu meluas seperti kitab Al-Mughni, itu mutawwalat, meluas. Seperti kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah yang sangat luas sekali, atau kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya Al-Imam Nawawi, atau kitab At-Tamhid karya Imam Ibn Abdul Bar di mazhab Malikiyah, puluhan jilid. Syarah Al-Muhaddab kitab Imam Nawawi di mazhab Syafi'i, itu puluhan jilid. Al-Mughni puluhan jilid. Mereka membahas fikih muqaranah, bukan cuma satu mazhab dibahas. Walaupun mazhab Imam Ibnu Qudamah adalah Hambali, Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, Ibnu Abdul Bar mazhabnya Maliki, tapi di kitab beliau itu disebutkan semua mazhab para ulama. Semua mazhab para ulama disebut. Dalam satu pembahasan disebutkan mazhab-mazhab para ulama. Taib. Dan mereka itu tidak ada yang taklid terhadap pendapat mazhab mereka. Kadang Imam Syafi'i menguatkan mazhab yang lain, Imam Ibnu Qudamah menguatkan mazhab yang lain. Taib. Jadi kitab ini adalah kitab mukhtasar, ya. Jadi memang sangat penting dan bagus untuk pemula. Jadi kitab ini mirip dengan kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Syaukani, sama kitabnya mukhtasar juga seperti ini. Iya. Kata beliau, jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Aku telah mengumpulkannya, ya, di dalam kitab ini antara al-masail, yakni antara banyak masail-masail. Fikih kan banyak masailnya. Iya, setelah ada sub pembahasan yang diperbincangkan para ulama, maka lahir di bawahnya namanya masail. Ya, kadang kita pahami dengan kalimat far'iyah, cabang-cabangnya. Masalah ini begini, banyak masail di bawahnya, banyak fara', banyak cabang di bawahnya. Wad dalail, dan dalil-dalil. Taib. Jadi dalam buku beliau ini ringkas, beliau sebutkan sub pembahasan, ada dalil-dalilnya dan ada masailnya, ya, di dalamnya, dan akan berlalu bersama kita nanti. Waqtasortu fihi ala ahammil umur. Aku telah meringkas di dalam kitab ini di atas sub pembahasan perkara-perkara yang sangat penting. Iya, jadi dalam kitab ini sangat banyak perkara-perkara yang akan beliau jelaskan, dari perkara yang sangat penting. Baik. Wa a'zamiha naf'an. Iya. Dan yang sangat besar manfaatnya, ya, sangat besar manfaatnya. Dan tidak diragukan bahwa setiap di antara kita itu sangat butuh kepada ilmu fikih, ya, sangat butuh kepada ilmu fikih. Hampir setiap orang yang beribadah pada Allah Ta'ala pasti dia butuh fikih, butuh pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, baik berkaitan dalam masalah akidahnya
ataupun berkaitan dalam masalah ibadah. Ya, walaupun pembahasan fikih ini terfokus pada pembahasan fikih, ya, terfokus pada pembahasan ibadah, ya, seperti salat, puasa, zakat, haji, hukum-hukum seputar masalah perniagaan, pernikahan, ya, tidak dibahas di dalamnya pembahasan akidah. Nah, li shiddatid darurati ila hadzal mawdu', karena daruratnya manusia kepada pembahasan ini. yakni manusia sangat darurat untuk tahu hukum-hukum syariat, karena dengan mengenal hukum syariat yang ada di dalam pembahasan fikih ini, mereka akan mengenal hukum syar'i, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang sunnah. Dengan belajar hukum fikih ini mereka akan tahu pembahasan itu. Jadi manusia darurat. Dengan mengenal ini kita akan tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak. Wa katsiran ma attasiru 'ala an-nass idza kana al-hukm fihi wadihan. Dan kebanyakan ma attasiru 'ala an-nass, aku hanya terbatas pada nas. Beliau menjelaskan hukum terbatas hanya kepada nas. Iya. Idza kana al-hukm fihi wadihan, jika memang hukum yang terdapat pada dalil tersebut itu jelas. Maksudnya Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya ini betul-betul meringkas. Iya. Beliau terbatas pada nas saja. Jadi nasnya menjelaskan ini diperintah, ini wajib, ini haram, begitu saja. Itu maksudnya. Jadi beliau terbatas. Ya, beliau terbatas. Tidak terlalu meluas. Beliau ikhtisar, terbatas pada nas. Jika hukumnya itu jelas. Ya, adapun kalau misalnya butuh tambahan, maka beliau akan tambahkan penjelasan. Ini muqaddimah beliau bawakan supaya kita paham, ya, supaya kita paham bagaimana isi dari kitab yang akan beliau jabarkan. Li suhulati hifdhihi wa fahmihi 'alal mubtadi'in. Kenapa beliau meringkas? Beliau tidak terlalu meluas, beliau terbatas pada dalil. Beliau tidak terlalu meluas, ya, agar supaya mudah untuk dihafal. Ini bagi siapa yang mau hafal buku ini, matannya mudah dihafal, supaya mudah dihafalkan. Wa fahmihi, supaya mudah difahami oleh orang-orang yang pemula dalam menuntut ilmu. Li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih, karena ilmu itu definisinya adalah engkau mengenal al-haq, kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah dengan dalilnya. Atau kita katakan ma'rifatul haq, engkau mengenal al-haq yang ada dari syariat Allah dengan dalil. Jadi kalau kita ditanya apa itu ilmu, ilmu itu engkau tahu al-haq yang datang dari syariat, engkau mengenalinya dengan dalil. Bukan engkau mengenali kebenaran itu dengan ucapan orang. Bukan engkau kenali kebenaran itu dengan perbuatan orang. Orang berbuat, engkau berbuat. Orang berucap, engkau berbuat. Itu namanya taklid. Bukan pula kebenaran itu diketahui dengan banyaknya jumlah pengikutnya. Tapi kita, namanya ilmu adalah engkau mengenal al-haq, kebenaran dari syariat Allah. Engkau kenali itu dengan apa? Dalil. Engkau tahu itu haram karena kau tahu dalilnya. Kau tahu ini haram karena antum tahu dalilnya. Antum tahu ini wajib, diperintah. Antum tahu ini tidak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram. Bagaimana antum tahu al-haq, kebenaran itu? Bidalil, itu ilmu namanya.
Karena ilmu itu kata para ulama adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah ilmu. Nah, wal fiqhu, dan fikih itu adalah, di sini beliau sebutkan definisi fikih. Sebenarnya ini pembahasan usul fikih ya. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Fikih itu adalah engkau mengenal hukum-hukum syariat, mengenal hukum-hukum syariat ya, yang bersifat far'iyah, yang bersifat cabang. Dari kalimat beliau al-far'iyah ini bisa kita pahami sudah bahwa yang dimaksudkan al-far'iyah ini adalah cabang dari cabang-cabang syariat. Seperti yang dia maksudkan apa? Salat, hukum-hukum ibadah yang dia maksudkan. Karena lawan dari far'iyah adalah usuliyah. Kalau usuliyah itu pembahasannya akidah tauhid. Makanya yang banyak dibahas di pembahasan fikih yang seperti kita ketahui bersama, fikih mazhab, yang banyak dibahas di situ adalah masalah ibadah dan apa? Muamalah. Jadi letak pembahasan fikih itu ada di dua pembahasan, ibadah dan muamalah. Baik. Karena itu para ulama membagi fikih terbagi menjadi dua. Ada fiqhul akbar dan ada fiqhul asgar. Fiqhul akbar berkaitan dengan pembahasan akidah dan tauhid. Dan fiqhul asgar itulah yang kita pahami bersama. Fikih yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah yang ada dalam kitab-kitab fikih. Jadi sebenarnya makna fikih itu secara istilah syariat dia lebih luas dibandingkan istilah ulama ahli usul. Dibandingkan istilah ulama ahli fikih. Iya. Kalau kita jabarkan ya, kalau fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah apa? Al-fahmu. Itu faham. Iya. Bermakna al-fahmu, bermakna faham. Dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa makna fikih secara bahasa bermakna al-faham. Yang penting kapan seorang faham berarti dia faqih. Iya. Kemudian definisi fikih secara istilah ahli fikih, seperti yang disebutkan oleh beliau. Fikih secara istilah adalah mengenal hukum-hukum syariat yang bersifat far'iyah, yang sifatnya cabang. Mengenalinya dengan biadillatiha, dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah, dari ijma', dari qiyas yang sahih. Ini sumber hukum. Sumber hukum itu ada pada Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. 4 sumber hukum. Dari 4 sumber hukum ini maka kita tahu hukum syariat. Kita kenali hukum syariat. Kita tahu ini haram, kita tahu ini halal, kita tahu ini tidak boleh. Dari mana? Dari Alkitab. Mungkin dari Sunnah, mungkin dari ijma'. Dan mungkin dari apa? Qiyas as-sahih. Walaupun makna fikih secara istilah sebenarnya lebih meluas daripada itu. Makanya ketika Nabi SAW bersabda di akhir hadis yang akan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman di sini, yaitu hadis sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan, di akhir mukaddimah ini beliau akan menyebutkan satu hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuknya kebaikan, melingkup kebaikan dunia, agama, kebaikan akhirat, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka cukup Allah jadikan dia faqih fid din, dalam agama. Apa artinya faqih? Yufaqihu bermakna faham. Allah jadikan dia faham. Faham dalam perkara apa? Faham dalam urusan agama secara umum. Apakah
fahamnya dia dalam pembahasan akidah dan tauhid yang dikenal dengan fiqhul akbar, atau mungkin dia faham dari sisi selain daripada fiqhul akbar, yaitu fiqhul asgar, seperti hukum-hukum fikih. Jadi kalimat fikih itu meluas. Kan tidak dikatakan pada hadis itu yufaqihu fiddin, Allah jadikan dia faqih dalam hukum fikih saja. Iya tak? Bukan maknanya dia dijadikan oleh Allah faham dalam agama, faham dalam pembahasan fikih saja, sedangkan dalam akidah dia jahil. Paham kan? Berarti ini makna hadis umum. Sama dengan doa Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma ya alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Ketika Nabi mendoakan Ibnu Abbas, waktu Ibnu Abbas masih kecil, ya Allah alimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir, wa faqihu fiddin, dan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Faqih dalam urusan apa? Dalam semua urusan agama, terutama masalah akidah dan juga fikih. Dan tentunya kalimat fikih pada dua hadis ini tadi, pada doa Nabi kepada Ibnu Abbas dan juga hadis yang barusan kita baca, wa yufaqihu fiddin, kan? Tentunya yang kita pahami fikih di sini bermakna umum, dia faham terhadap agama Allah Ta'ala secara umum, bukan cuma fikih dalam pembahasan ibadah yang ada dalam kitab-kitab fikih. Paham ya? Jadi fikih itu sebenarnya maknanya luas. Nah, maknanya luas. Nah, walaupun di pembahasan fikih asgar itu dia lebih mengarah kepada pembahasan ibadah dan muamalah, enggak ada di dalamnya pembahasan akidah. Kata beliau, wa aktasiru 'alal adillatil masyhurah, dan di kitab ini juga saya terbatas di atas dalil-dalil yang masyhur. Iya, di atas dalil-dalil yang apa? Ya masyhur. Yani beliau hanya menyebutkan dalil-dalil yang ma'ruf, dalil-dalil yang sudah diketahui, yang ma'ruf. Khaufan min at-tatwil, karena khawatir kitab ini akan menjadi panjang. Jadi di antara kebaikan para ulama, mereka menulis kitab-kitab ikhtisar, dan setiap penuntut ilmu, kata mereka, itu harus mempelajari kitab mukhtasar sebelum memulai kitab yang lebih meluas. Dan kita kalau belajar mukhtasar itu sebenarnya kita akan lebih paham terhadap ilmu-ilmu agama, karena kita ini adalah orang yang ilmunya kurang. Para ulama mereka telah meringkas kitab-kitab yang panjang, mereka ringkas, kemudian mereka ajarkan. Maka kitab yang luas dan lebar ketika diringkas itu namanya pijakan. Kita akan bagus pijakannya. Makanya kita harus mutkin di pembahasan mukhtasar seperti ini. Karena ini para ulama menulis kitab mukhtasar ringkasan itu bukan sembarang meringkas, diringkas begitu-begitu saja, tidak. Mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu fikih, mereka punya ilmu Quran, mereka punya ilmu tafsir, mereka punya ilmu bahasa. Mereka punya ilmu yang sangat dalam. Mereka meringkas itu tidak sembarang, bukan sembarang ringkasan. Mereka memilih kalimat, mereka memilih hukum-hukum yang terkandung pada kalimat. Mereka pilih kalimatnya itu, bukan kalimat-kalimat sembarang ya. Kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya luas. Itu faedahnya kita belajar kitab mukhtasar. Iya. Maka beliau memilih dalil-dalil yang masyhur karena khawatir, khaufan minat tatwil, khawatir kitab ini akan menjadi panjang. Kalau kitabnya panjang, penuntut ilmu malas belajar. Kapan selesainya ini? Luas sekali. Ya. Baru dilihat kitabnya yang mau dipelajari 10 jilid. Ini 1 jilidnya saja tidak tahu kapan selesai. Ini kitab 1 jilid saja, tipis. Cuma syarahnya saja yang panjang. Kalau kita baca matannya, kita syarah dengan metode ya, mutawassit, pertengahan, tidak meluas, tidak terlalu ringkas juga. Itu bagus, ya. Baik. Tidak kita bahas juga ini terlalu meluas sekali, tidak. Yang penting
selesai kita punya dasar. Itu intinya. Kita belajar ilmu itu kita harus punya dasar dulu di pembahasan fikih. Misalnya kita harus punya dasar di pembahasan fikih. Dalam seluruh bab kita sudah kuasai. Bab solat kita sudah tahu globalnya itu solat bagaimana. Kita belajar zakat, kita tahu pembahasan zakat itu globalnya bagaimana. Ini kan dua bab sudah. Kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad atau Al-Hasan Al-Basri, mempelajari satu bab dari cabang ilmu dan antum faham itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Satu bab dari apa? Ilmu. Satu bab saja, tidak meluas. Yang penting kita paham. Yang penting kita apa? Faham. Kata beliau, wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan iktasartu 'ala al-qawl alladhi tarajjaha 'indi taba'an lil adillati syar'iyyah. Dan apabila masalah tersebut terjadi khilaf, dan sudah pasti di pembahasan fikih pasti ada khilaf, karena pembahasan fikih itu memang maudhi'ul ijtihad, tempatnya para ulama berijtihad. Beda pembahasan akidah. Enggak ada tempat berijtihad di pembahasan akidah. Iya tak? Misalnya Allah Ta'ala berada di atas langit, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Butuh ijtihad? Enggak butuh ijtihad. Masalah gaib. Allah sudah menghabarkan dirinya di atas arsy. Allah Ta'ala berfirman bahwa dia dilihat pada hari kiamat. Enggak ada ijtihad masuk ke dalamnya. Allah menerangkan bahwa ada azab kubur, ada nikmat kubur. Masalah akidah, enggak ada ijtihad masuk dalamnya. Ada orang berijtihad, mungkin ada, mungkin tidak ada, bisa kufur. Beda pembahasan fikih, memang maudhi'ul ijtihad, tempatnya terjadi perselisihan. Makanya ada para ulama berijtihad berbeda pendapat. Kadang ada satu dalil, para ulama memandangnya lain, sedangkan ulama yang lain memandangnya lain. Itu dalam pembahasan fikih, tempatnya ijtihad. Makanya dalam pembahasan fikih tidak tercela orang berselisih. Satunya berpendapat wajib baca Al-Fatihah di belakang imam salat jahriyah, yang satunya berpendapat tidak wajib. Enggak ada masalah. Enggak kita katakan yang tidak membaca sesat, tidak. Masalah menggerak-gerakkan jari, para ulama berbeda pendapat, berijtihad. Ada mengatakan lemah hadisnya, ada mengatakan sahih. Tidak kita katakan yang menggerak-gerakkan jari ahlul bid'ah. Maudhi'ul ijtihad. Iya. Tempatnya memang ijtihad, ada khilaf. Kata beliau, kalau masalah itu terjadi khilafiyah, maka metode beliau di sini iktasartu 'alal qauli alladhi tarajjaha indi, maka saya akan terbatas di atas pendapat yang rajih menurut saya. Beliau akan menyebutkan mana pendapat yang rajih. Yani beliau tidak akan memaparkan semua pendapat itu. Misalnya buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ada hadis-hadisnya. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum membuang hajat menghadap kiblat, membelakangi kiblat, itu ada 40 pendapat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau disebutkan semua itu kan pusing orang. Apalagi kalau kita taklim di umum. Pendapat pertama, pendapat kedua, sudah 1 jam bicara, pendapat terus dibahas. Dan ini metode kurang bagus. Iya. Kalau yang diajari ini adalah penuntut ilmu yang sudah levelnya agak tinggi, nggak apa-apa dijabarkan, difahamkan bagaimana itu pandangan para ulama dalam menimbang, dalam perbedaan pendapat, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau ikhtisar seperti ini, langsung saja ini pendapat yang rajih, selesai, dalilnya ini, selesai. Jadi orang hanya diarahkan untuk mengikuti apa? Dalil. Maka kalau ada khilaf, saya akan ringkas, terbatas pada pendapat yang rajih menurut saya, taba'an lil adillati syar'iyyah, dalam rangka mengikuti dalil yang syar'i. Maksudnya beliau akan sebutkan mana pendapat yang rajih, kemudian beliau menyebutkan apanya? Dalil. Nah, ini metode bagus. Dan seperti itulah seorang alim, ya. Seorang alim
Dia tahu dalam pembahasan yang dia akan sampaikan, dia tahu ada khilaf. Cukup dia berisyarat, dalam masalah ini ada khilaf. Ini metode ya. Dalam masalah ini ada apa? Sampaikan, ada khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang paling rajih ini, dalilnya ini. Supaya orang tahu bahwa memang masalah itu ada apa? Khilaf. Terus yang kedua, seorang alim ya, itu harus menyampaikan kepada manusia bahwa dalam masalah khilaf tidak boleh membawa seorang untuk saling membid'ahkan, apalagi masalah ijtihad. Ya, ini pendapat yang paling kuat insyaallah. Kalau toh misalnya ada yang menguatkan pendapat yang lain, kan tidak ada masalah. Karena seorang tidak boleh dipaksa. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, bukanlah seorang yang faqih seseorang yang memaksa pendapatnya supaya diikuti oleh orang lain. Bukan seorang yang faqih seperti itu. Pokoknya pendapat ini yang paling kuat, dalilnya ini. Kau salah, tidak usah. Ya, seorang yang faqih itu lapang ya. Di antara adab seorang penuntut ilmu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu harus lapang terhadap apa? Khilaf. Harus lapang. Ya, paling tidak orang faham bahwa dalam masalah ini ada perbedaan. Baik. Kemudian beliau berkata, al-ahkamu khamsatun. Hukum itu ada 5. Nah, di sini beliau menyebutkan hukum ada berapa? 5. Yang pertama, beliau berkata al-wajib. Jadi nanti beliau sebutkan 5. Yang pertama wajib, haram, makruh, masnun, mubah. 5 semua ya? Iya. Ada yang wajib, ada yang haram, ada makruh, ada masnun, sunnah, dan ada yang mubah. Sebenarnya al-ahkam itu terbagi 2 ya. Al-ahkam nau'an, terbagi 2. Yang pertama ahkam syar'iyyah. Saya ulang kembali. Al-ahkam syar'iyyah. Nau'an. Hukum-hukum syariat ada 2. Yang pertama ahkam at-taklifiyah. Iya. Yang kedua ahkam al-wada'iyah. Yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di bukunya ini adalah ahkam taklifiyah. Ahkam taklifiyah ada berapa? 5. Namanya wajib, haram, makruh, sunnah, masnun, sama, mustahab nama lainnya, mandub nama lainnya juga. Banyak namanya ya istilah ini. Dan namanya mubah. Iya. Jadi yang disebutkan oleh beliau di sini adalah ahkam apa? Taklifiyah. Iya. Ini ahkam taklifiyah inilah yang terbagi 5. Ya, al-wajib, al-haram, al-makruh, al-masnun, al-mubah. Itu ahkam taklifiyah. Baik. Kita lihat dulu penjelasan beliau. Kata beliau al-wajib. Jadi ini sebenarnya pembahasan dibahas di hukum fikih dan juga dibahas di hukum usul fikih. Ya, cuma lihat istilahnya saja dulu dipahami. Kalau istilah ahli fikih seperti itu istilahnya hukum syar'iyyah, taklifiyah. Al-wajib, perhatikan lafadznya,
al-makruh, al-haram. Al-haram nama lainnya al-muharram juga bisa. Al-makruh, al-masnun, al-mubah. Kalau pembahasan ulama ahli usul fikih, mereka katakan al-wujub. Ini istilah usul fikih. Al-haram mereka katakan apa? At-tahrim. Itu istilah usul fikih, ulama usul fikih. Al-makruh mereka katakan apa? Al-karahah. Iya. Al-masnun mereka katakan apa? Mustahab. Al-mubah mereka katakan apa? Al-ibahah. Iya. Ini ulama usul fikih, istilah usul fikih. Jadi beda dengan ulama usul fikih dengan ulama fikih. Istilahnya lain. Sekarang apa makna wajib? Lihat di bukunya. Kata beliau, wajib, kata Syekh Abdurrahman adalah wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wajib itu adalah ma usiba fa'iluhu, orang yang melakukannya usiba, akan diganjar dengan pahala. Wa uqiba tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya akan diberikan iqab, akan diberikan hukuman. Semua yang disebutkan oleh Syekh di sini sampai habis. Lihat sampai habis. Haram lawannya makruh, ma'usi batarikuhu, orang yang meninggalkannya diganjar pahala. Walam yu'aqab fa'iluhu, sedangkan orang yang melakukannya makruh ini tidak diiqab, tidak diberi hukum. Masnun lawan dari makruh. Sedangkan mubah, wa huwa alladhi fi'luhu, orang yang melakukannya, wa tarkuhu, dan orang yang meninggalkan mubah itu ala haddin sawa, sama hukumnya. Ya. Ini definisi yang beliau sebutkan. Ini bukan definisi, tapi ini namanya hukumnya, wa natijahnya, dan hasilnya. Orang melakukan wajib akan diganjar dengan pahala, meninggalkannya berdosa. Ini namanya natijah, bukan definisi. Paham ya? Hukum orang yang melakukan wajib seperti ini. Hukum orang yang melakukan haram, maka dia akan diiqab jika dia melakukannya, dia akan disiksa jika dia melakukannya, dan dia mendapatkan pahala jika dia meninggalkannya. Itu hukum namanya, bukan definisi. Sama dengan makruh. Makruh kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau dia tinggalkan dapat pahala. Jadi ini sebenarnya bukan definisi ya, ini namanya hukum. Ini pun definisi ini lumayan bagus, tapi ada definisi yang lebih bagus. Jadi di sini kita mau terangkan dulu apa sebenarnya definisi yang lebih cocok untuk wajib, haram, makruh, masnun, dan mubah. Apa definisi yang lebih bagus? Ada definisi yang lebih bagus. Karena ini bukan definisi ini, tapi ini namanya hukum yang lahir dari pembahasan itu tadi. Bahasa lainnya kata para ulama ini adalah natijah. Natijah artinya apa? Hasil bagi orang yang melakukan wajib dapat pahala, meninggalkannya dapat dosa. Hukum dan hasil orang melakukan haram, natijahnya dia akan mendapatkan iqab, hukuman jika dia melakukannya, tapi dia dapat pahala kalau dia tinggalkan. Demikian pula makruh, demikian pula sunnah. Sunnah ini masnun, dapat pahala bagi orang yang melakukannya, dan orang meninggalkannya tidak berdosa. Itu hukum yang lahir dari amalan itu tadi, bukan definisi. Karena definisi wajib, ya, definisi al-wajib adalah apa? Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Ini definisi wajib.
Apa yang diperintahkan oleh Asy-Syari'. Siapa Asy-Syari'? Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Asy-Syari' ala wajhil ilzam, dengan perintah yang mesti dan harus. Seperti apa? Ya, seperti kasolawatil khams. Seperti salat apa? 5 waktu. Diperintah tidak oleh syariat? Diperintah lah? Iya. Yang kedua, ada namanya apa? Al-haram. Atau kalau mau bagusnya lebih gampang kita katakan al-masnun saja, di bawahnya wajib. Al-mustahab atau al-masnun. Kan kalau di situ di bukunya masnun ditulis kah? Iya. Kalau al-masnun kita katakan ma amara bihi syari', sama ini, la ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat, ma amara bihi syari', la ala wajhil ilzam, tidak dengan cara mesti dan harus. Ini definisi yang paling bagus. Iya. Seperti apa contohnya? Kerawatib. Seperti salat sunnah rawatib. Ya. Contohnya banyak tak? Puasa sunnah, Senin Kamis. Bersiwak, ya. Banyak contohnya. Taib. Bersedekah yang sifatnya bukan zakat. Salat sunnah, duha, tahiyatul masjid, qiyamul lail. Ini namanya masnun. Diperintah oleh syariat tapi tidak diilzam, bukan sesuatu yang diharuskan dan diwajibkan. Terus yang ketiga apa? Al-haram. Al-haram kita katakan manaha anhu syari'. Manaha anhu syari' ala wajhil ilzam. Antum hafal nanti ini. Mudah dihafal insyaallah, gampang. Seperti apa? Ka'uqukil walidain. Seperti durhaka kepada kedua orang tua. Dilarang tidak nih? Dilarang. Dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam. Dilarang durhaka kepada orang tua. Dan contohnya banyak. Akalatur riba, makan harta riba, makan harta anak yatim, membunuh, ya kan? Dosa besar kan? Dilarang oleh syariat ala wajhil ilzam. Tinggal antum kasih contohnya. Contohnya ini banyak sekali. Ya. Terus yang keempat apa? Al-makruh. Kita katakan al-makruh adalah manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam. Apa yang dilarang oleh syariat tapi larangannya tidak wajib. Seperti apa? Semuanya makruh. Apa contohnya? Makan berdiri? Enggak. Di khilaf itu makan berdiri. Makan berdiri orang ulama sebagian membolehkan. Memberi dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri. Apa lagi? An-naum ba'dal maghrib, tidur ba'da maghrib sebelum isya. Ada hadisnya langsung tak? Dan apa lagi? Wal hadath wal muhaddith dan bercerita ba'da isya. Bercerita ba'da isya di sini dalam perkara
dunia yang tidak ada hajat. Beda lagi kalau ada tamu ya. Kalau ada tamunya ba'da isya, afwan. Nggak boleh cerita, antum pulang saja. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Antum salah. Jadi di situ ceritanya dalam perkara yang tidak ada maslahat. Nongkrong di warung kopi misalnya, ba'da isya. Masuk toh? Apa dibahas? Bisnis. Urusan dunia, makruh. Tapi kalau dia nongkrong di warung kopi, dia bahas dakwah, kan tidak ada masalah. Iya. Jadi ini contohnya banyak ya. Contohnya seperti al-akhdhu, mengambil bishimal, al-akhdhu wal i'ta'. Mengambil dan memberi dengan apa? Tangan kiri. Itu masuk contohnya. Dan termasuk tidur ba'da maghrib sebelum isya dan bercerita ba'da isya. Itu makruh. Iya. Yang terakhir al-mubah. Al-mubah ini definisi beliau agak dekat. Ya. Kalau kita kasih definisi mubah lebih bagus. Yang ini yang antum tulis, la yata'allaqu bi amrin wala nahyin bidatihi. Lidatihi, ya. Apa yang tidak terkait, tidak terikat dengan perintah, tidak pula terikat dengan larangan secara asal, pada asalnya. Jadi mubah ini ya bahasanya tidak diperintah, tidak dilarang. La yata'allaqu, tidak terkait dengan perintah, wala nahyun, dan tidak terkait dengan apa? Larangan secara asal. Seperti apa contohnya itu? Makan, minum, tidur, mandi. Tidak ada dalilnya. Mandilah kalian di waktu pagi, maka kalian dapatkan pahala. Mandilah sebelum menyetor hafalan. Kan nggak ada situ. Nggak ada perintah. Tidurlah kalian di waktu sekian. Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Ya. Dicontohkan oleh para ulama seperti apa? Seperti makan di malam hari di bulan Ramadan. Makan malam. Minum dan makan serta berhubungan di malam hari di bulan apa? Ramadan. Itu hukumnya mubah, enggak diperintah dan tidak dilarang. Seperti itu. Paham ya? Ini definisi. Baru definisi. Kalau kita bahas natijahnya, barulah dibahas pembahasan beliau. Apa natijahnya? Apa hukumnya wajib? Itu sudah ma'usiba fa'iluh yang di buku. Cuma ini juga butuh lagi dikasih bagus lagi supaya lebih bagus. Ya, kalau natijahnya wajib itu ma yusabu fa'iluhu. Ya. Ini natijahnya wajib. Ya. Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu wa yu'aqabu, salah ya, wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi ada tambahan imtisalan ya. Jadi wajib itu adalah hasil dan hukum orang melakukan wajib ma yusabu fa'iluhu imtisalan. Apa makna ma yusabu fa'iluhu imtisalan? Orang yang fa'iluhu, orang yang melakukannya, fa'iluhu, orang yang melakukan wajib itu yusabu, diberi pahala, diganjar pahala jika dia melakukan
melakukan yang wajib. Kapan diganjar pahala? Imtithalan. Jika dia melakukan yang wajib itu dalam rangka menjalankan syariat, karena diperintah oleh syariat, diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia melakukan yang wajib bukan karena imtithalan, tapi karena adat kebiasaan, maka dia tidak dapat pahala. Dia melakukannya karena terpaksa atau karena disuruh, dia tidak ridho, dia melakukannya. Kalau dia melakukannya karena syariat, karena perintah Allah, dia salat, dia puasa, dia bayar zakatnya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia melakukannya karena dia terpaksa, dia tidak senang, dia tidak ridho, atau dia melakukannya karena dia ikut-ikutan kepada orang, atau dia melakukannya karena apa? Karena itu lagi yang tren, misalnya celana di atas mata kaki. Kau wajib tidak? Wajib tak? Karena haram menurunkannya, udah wajib. Dia naikkan ini celananya karena itu gaya yang terbaik. Dapat pahala? Tidak dapat pahala. Karena dia celananya cingkrang, dia naikkan, bukan dia kerjakan karena imtithalan, iya tak? Tapi dia kerjakan karena apa? Karena adat kebiasaan orang. Sama ini jenggot wajib dipelihara ya. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dicukur. Banyak sekarang artis memanjangkan jenggotnya. Dapat pahala? Ya, kita katakan tergantung niatnya. Kalau dia panjangkan jenggotnya karena mau menyerupai fulan dan fulan, karena dia memanjangkan jenggotnya karena mau viral, atau terserah apa niatnya, bukan karena syariat, tidak ada dapat pahala. Karena orang dapat pahala itu kalau dia melakukan wajib imtisalan. Imtisalan itu dia lakukan karena Allah, karena perintah syariat. Wa ya'aqabu tarikuhu. Ini kalimat wa ya'aqab tarikuhu sebaiknya dirubah kembali, saya hapus. Wa yastahiqqul iqab. Ya, ini lebih bagus. Wa yastahiqqu al-iqab tarikuhu. Ini definisi lebih bagus. Dan orang yang meninggalkan kewajiban itu yastahiqqul iqab, berhak mendapatkan apa? Berhak mendapatkan hukuman. Kalau kita katakan di definisi ini wa uqiba tarikuhu, di definisi yang di buku, ya tak? Kan sama jika kalau kita bilang wa yu'aqabu tarikuhu, dan diiqab orang yang meninggalkan kewajiban. Ini kalimat mutlak, iya tak? Kalimatnya apa ini? Mutlak. Kapan orang meninggalkan kewajiban pasti dihukumi, diazab, disiksa. Padahal tidak. Gimana kalau dia tinggalkan kewajiban karena dia tidak bisa kerjakan, karena ada darurat, sakit misalnya, iya tak? Baik. Yang kedua, kalimat wa uqiba tarikuhu, diiqab langsung orang yang meninggalkannya. Ini seakan-akan kita mengharuskan Allah Ta'ala menghukumi dia. Kalau dia tinggalkan kewajiban harus dihukum. Dan ini enggak ada Ahlus Sunnah berpendapat seperti itu. Karena Ahlus Sunnah meyakini bahwa masalah hak orang masuk surga, masuk neraka, dihukum, diazab, itu murni haknya Allah Ta'ala. Ada orang melakukan maksiat, Allah tidak hukum dia, iya toh? Tahtal masyiah. Iya. Ada orang diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, tidak diiqab toh? Karena akidah Ahlus Sunnah, mereka meyakini bahwa seorang yang bermaksiat, baik meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, itu namanya tahtal masyiah. Kita cuma khawatir saja jangan sampai dia diiqab. Tapi kalau mengatakan harus diiqab, itu mazhabnya Khawarij. Mazhabnya siapa? Khawarij. Karena Khawarij dan Mu'tazilah itu mazhab mereka, akidah mereka. Orang yang berbuat dosa besar wajib disiksa. Ahlus Sunnah tidak berkata seperti itu. Orang berbuat dosa besar mungkin dapat syafaat, diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Kalau dapat syafaat bisa masuk surga, tidak disiksa.
Kalau kita katakan yastahiqqul iqab tarikuhu, cocok. Berhak mendapatkan apa? Iqab. Kapan berhak? Idza sya'allahu, kalau Allah Ta'ala menghendaki. Iya tak? Berhak mendapatkan iqab, karena ini kalimat keadilan. Kalau dia disiksa, memang dia berhak disiksa. Keadilannya siapa? Keadilannya siapa? Allah Ta'ala. Adil. Dia tidak sholat, tinggalkan kewajiban. Ramadan siang hari dia nggak puasa. Kita capek berpuasa, dia makan bakso, makan es teler, nggak puasa dia. Dia disiksa. Layak tidak disiksa? Layak disiksa. Memang dia berhak. Yastahiqqul iqab, berhak disiksa. Itu keadilan Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah ingin ampuni, bisa? Bisa. Jangan kita katakan orang meninggalkan kewajiban pasti disiksa. Nah, tidak. Kita katakan yastahiqqul iqab, berhak untuk disiksa sebagai keadilan kalau Allah ingin. Nah, ini definisi wajib, dan di atas barusan yang saya jelaskan adalah banyak hukum orang melakukan wajib, yaitu ma yusabu fa'iluhu imtisalan. Orang yang melakukan wajib itu dapat pahala jika melakukannya dalam rangka perintah syariat, dan berhak mendapatkan iqab. Berhak mendapatkan iqab. Terus yang kedua, al-masnun. Al-masnun, ya, definisinya ma amara bihi syari' la ala wajhi ilzam. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak ilzam, tidak mesti dan tidak harus. Ya. Apa natijahnya masnun? Ma yasabu fa'iluhu imtisalan, sama. Ya. Ini tulisannya kurang lengkap ya. Imtisalan. Ya, tulisannya imtisalan. Ya. Ma yusabu fa'iluhu imtisalan, ya, wala yu'aqabu tarikuhu. Hukum hasil dari sunnah itu adalah seorang yang melakukannya akan diganjar dengan pahala. Ma yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak akan disiksa tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Iya. Ada orang yang melakukan salat sunnah rawatib, puasa sunnah Senin Kamis, dapat pahala? Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Kapan dapat pahala? Jika dia mengerjakannya karena syariat, perintah syariat. Tapi kalau dia salat sunnah rawatib, kenapa? Disuruh kisah ustaz, dicambuk kalau tidak salat sunnah. Berarti antum tidak dapat pahala, karena antum salat sunnah bukan karena Allah. Antum melakukan salat sunnah, antum puasa sunnah terpaksa. Kenapa puasa sunnah? Takut saya tidak puasa. Ini berarti dia tidak melakukannya karena syariat. Nanti dia dapat pahala kalau karena syariat. Dan kalau dia tinggalkan sunnah dalam makna hukum fikih, kalau dia tinggalkan sunnah itu mustahab, ibadah-ibadah yang sifatnya tidak wajib maksudnya, maka dia tidak mendapatkan apa? Dosa. Iya. Nah, dipaham ya? Iya. Dan kalau kita belajar usul fikih ini nama-namanya wajib, sunnah itu banyak ya. Wajib itu namanya banyak. Wajib, apalagi? Yang wajib namanya al-lazim, al-muhattam. Banyak namanya. Ya. Kalau sunnah ini masnun, al-mandub, al-mustahab, an-nawafil. Itu nama-namanya masnun. Tahu istilahnya. Dan masnun
ya, sunnah ini, ya, menurut istilah as-salaf dia lebih luas. Paham ya? Penggunaan kalimat sunnah ini masnun di atas mustahab. Kan namanya masnun banyak, mandub, mustahab, masnun, sunnah juga namanya tak? Masnun, sunnah juga namanya itu. Nama-namanya, di antara maknanya sunnah juga. Makna sunnah dalam ilmu fikih seperti di atas. Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Tidak wajib perintahnya. Tapi kalau sunnah menurut istilah as-salaf adalah dia lebih luas daripada itu. Karena sunnah secara istilah as-salafus salih, para ulama di zaman dahulu, yang mereka maksudkan dengan sunnah secara mutlak, ketika dimutlakkan kalimat sunnah, yang mereka maksudkan adalah tariqatun Nabi SAW, jalannya Nabi SAW, wajibatun kanat au mustahabbah. Ya, ini masnun yang lebih luas. Ya, kata para ulama, sunnah menurut istilah ulama as-salaf adalah tariqatun Nabi wajibatan kanat atau mustahabbah. Jalannya Nabi SAW, apa saja yang Nabi berada di atasnya. Jalannya Nabi SAW, apakah itu wajib, wajibatun kanat atau mustahabbah. Apakah yang dibawa Nabi SAW itu sifatnya wajib atau sifatnya apa? Tidak wajib, mustahab. Sehingga melingkup apa? Melingkup Quran dan sunnah, semua yang datang dari Nabi SAW, apakah ucapan, perbuatan, takrir, masuk semua. Apa saja yang dibawa Nabi SAW itu semuanya sunnah. Jalannya Nabi, apa yang Nabi berada di atasnya. Ya. Jadi semua Islam yang dibawa Nabi SAW itu sunnah namanya. Jalannya Nabi SAW, akhlaknya, ya, petunjuknya, ucapan-ucapannya, hadis-hadisnya, perbuatan-perbuatannya, sunnah. Jadi sunnah dalam istilah ini lebih apa? Lebih luas. Jadi dari sini dapat kita pahami, sunnah itu lebih luas, berarti mencakup wajib. Dan ada sunnah kalau ditinggalkan orang kafir keluar dari Islam. Bisa dipaham? Ya, itu maknanya sunnah. Karena yang dibawa Nabi SAW ini ada sifatnya menegakkan agama kita, tanpa dia kita belum muslim. Itu sunnah juga tak? Yang dibawa Nabi SAW. Ya, misalnya jenggot. Pendapat yang paling kuat, jenggot ini apa? Wajib. Dinamakan dengan apa? Sunnah. Jenggot itu sunnah Nabi ya. Sunnah dimaksudkan di sini apa? Tariqatun Nabi. Ini jalannya Nabi SAW, yang Nabi berada di atasnya. Hukumnya wajib, mencukurnya dosa. Kalau gitu, sunnah namanya. Iya kan? Baik. Dan banyak sekali dalil menunjukkan bahwa sunnah di situ bermakna wajib. Banyak dalil. Seperti Aisyah, ucapan Aisyah tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Itu kan orang tawaf bolak-balik itu. Kata Aisyah, sunnahnya Rasulullah SAW itu tawaf antara Safa dan apa? Marwah. Ini hukumnya apa? Wajib. Coba antum pergi umrah, antum tidak tawaf di apa? Safa dan Marwah. Antum tidak tawaf. Apa itu tawaf? Berlari-lari, berbolak-balik. Itu tawaf namanya. Dari Safa dulu pergi ke Marwah. Ada waktu lari kencang, ada waktu berjalan. Kembali lagi seperti itu. Ada tanda-tandanya. Kalau antum sa'i, ya, tidak seperti itu. Langsung antum terbang dari Safa dan Marwah, terbang, tuk, maka umrahnya antum tidak sah. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Tapi Aisyah katakan itu sunnahnya Rasulullah. Jadi sunnah di sini bermakna apa? Wajib. Ya. Sama hadis Barra bin Azib. Nabi SAW
pernah bersabda tentang hukum menyembelih kurban sebelum sholat. Yang seharusnya menyembelih kurban itu setelah sholat apa? Idul Adha kan? Iya. Kata Barra bin Azib, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya awwala ma nabda'u fi yaumina, yang paling pertama kita kerjakan hari kita ini, hari Id, adalah apa? An-nusalliyah. Kita sholat dulu. Sholat apa? Sholat Id. Id apa? Idul Adha. Itu yang pertama kita lakukan, kata Nabi. Thumma narji fananhar. Setelah itu kita pulang ke rumah, baru kita menyembelih. Itu yang sunnah, kata Nabi. Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan amalan ini tadi, sholat dulu, baru sudah itu baru menyembelih. Siapa yang berbuat seperti itu, kata Nabi, maka dia telah mencocoki sunnatana, sunnahnya kami. Apanya sunnah? Tariqatun Nabi SAW. Dia telah mencocoki jalannya kami. Tapi man nahara qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat Id, fa innama huwa lahmun, maka itu hanya dianggap sebagai daging biasa saja. Tidak dianggap sebagai apa? Tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Yeah. Jadi ini namanya apa? Sunnah. Menyembelih sebelum sholat Id menyelisih sunnah. Melakukan sembelihan setelah sholat Id mencocoki sunnah. Sunnah di sini bermakna apa? Wajib. Mana buktinya? Karena kalau ada orang menyembelih sebelum Id, tidak sah sembelihannya. Bukan tidak sah dimakan, tidak sah sebagai kurban. Ini menunjukkan bahwa sunnah bermakna apa? Wajib. Dan kadang sunnah bermakna mustahab. Seperti apa? Ucapan Ibnu Abbas tentang duduk ik'a. Tahu duduk ik'a? Duduk antara dua sujud. Tahu tak? Duduk antara dua sujud, menduduki tumit kiri dan apa? Kanan, kemudian menancapkan jari-jari kaki kanan dan kiri menghadap ke kiblat, kemudian duduk di atas apa? Tumit. Ini duduk antara dua sujud. Tahu tak? Biasa kerjakan. Iya. Kaki kemudian duduk di atas tumit lah. Seperti itu. Kata Ibn Abbas, hiya sunnatu nabiyyik, itu adalah sunnahnya Nabi kalian. Sunnah di sini bermakna apa? Mustahab, tidak wajib. Bahkan duduk ik'a seperti ini dalam hadis yang sahih, Nabi SAW yaf'aluhu ahyanan, melakukannya ahyanan, kadang-kadang saja. Tidak boleh terus seperti itu. Boleh dilakukan jarang-jarang. Nah, itu yang sunnah. Jangan dilakukan selalu. Ya. Dan itu duduk antara dua sujud. Nah, ini contoh ya, bahwa kalimat sunnah ini penggunaannya lebih umum dibandingkan istilah ulama ahli usul fikih. Makanya sunnah itu, para ulama mengatakan sunnah itu penggunaannya dua sebenarnya. Ada penggunaan khusus dan ada penggunaan apa? Umum. Itu penggunaan sunnah. Insyaallah itu antum sudah tahu semua itu. Sunnah penggunaannya berapa? Dua. Ada penggunaan khusus, ada penggunaan umum. Iya. Khusus dan umum. Kalau khusus, maka para ulama katakan dilihat ulama siapa yang menggunakannya. Ada sunnah menurut ulama ahli usul fikih. Ya. Ada sunnah menurut istilah siapa? Fuqaha. Siapa fuqaha? Ahli fikih. Ada sunnah menurut siapa? Ahli hadis. Ini definisi sunnah secara khusus. Ada definisi sunnah menurut ulama ahli usul fikih, ada sunnah definisi sunnah menurut fuqaha ahli fikih, ada sunnah menurut ulama ahli hadis. Lain maknanya. Dan ada penggunaan sunnah bermakna umum, yang mana itu tadi yang saya jelaskan. Kalau sunnah menurut ulama ahli usul fikih adalah ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran. Apa yang bersumber dari Nabi SAW selain Al-Quran. Sunnah namanya itu. Menurut ulama siapa? Ahli usul fikih. Apa saja yang bersumber dari Nabi, apa saja yang datang dari Nabi, ghairul Quran, selain Al-Quran, maka itu adalah sunnah. Iya. Iya.
penggunaan sunnah ada dua, khusus dan umum. Baik. Kalau ulama ahli fikih, apa mereka maksudkan sunnah? Itu sana. Fuqaha kan? Apa definisi sunnah? Mustahab menurut ulama ahli fikih, ma'amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan syariat tidak mesti dan harus. Siapa yang melakukannya maka dia dapatkan pahala imtisalan jika dia melakukannya karena Allah, dan dia jika meninggalkannya maka dia tidak berdosa. Ini juga kalimat sunnah, ditinggalkan tidak berdosa. Ini juga masih tanda kutip, masih butuh dikasih rincian. Karena ada sebagian dari ibadah hukumnya sunnah, jika ditinggalkan terus menerus maka seorang dihilangkan darinya al-adalah, sifat adalah, sifat keadilan. Seperti meninggalkan apa? Salat sunnah rawatib terus menerus, atau meninggalkan witir terus menerus. Imam mazhab yang 4 mereka katakan meninggalkan ibadah sunnah ini terus menerus, apalagi dia adalah seorang penuntut ilmu, maka itu dibenci. Sampai Imam Ahmad berkata, man taraka salatal witir rajulun su'. Siapa yang meninggalkan salat sunnah witir terus menerus, maka dia adalah seorang lelaki yang buruk. Lam yuqbal lahu syahada, tidak bisa diterima persaksiannya kalau jadi saksi. Jatuh adalahnya. Ada mau dijadikan persaksian masalah ini. Siapa yang jadi saksi? Fulan tidak pernah salat witir, tidak bisa. Paham maksudnya? Jatuh adalahnya. Kenapa? Karena dia tinggalkan ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah, rawatib sunnah muakkadah ini. Witir sunnah muakkadah, sebagian ulama mengatakan wajib. Meninggalkannya terus menerus, jatuh adalahnya. Iya, tidak dikatakan dia berdosa seperti meninggalkan wajib, tidak. Tapi ada kejelekan di situ. Iya. Maka saya katakan tadi, meninggalkan sunnah itu tanda kutip, dalam makna tidak berdosa itu masih tanda kutip, masih butuh dijabarkan. Paham ya? Dan itu ucapan Imam Mazhab, Imam Ahmad dan lain-lainnya. Meninggalkan ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah itu tercela. Apalagi kalau dia adalah seorang alim ulama dan seorang penuntut ilmu. Kan Syekh bin Baz berkata, tidak pantas seorang alim, sepantasnya yang melakukan qiyamul lail itu adalah seorang alim. Kalaupun dia meninggalkannya, jangan dia tinggalkan terus menerus. Ya, jangan dia tinggalkan terus menerus. Itu masnun. Al-haram, definisinya sudah tadi, manaha anhu syari', apa yang dilarang oleh syariat, ala wajhil ilzam, dengan perintah yang mesti dan harus. Seperti apa yang dilarang oleh syariat, ya, secara harus dan mesti, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Apa natijah hasil orang yang melakukan haram? Apa hasilnya? Ya, ma yu'aqabu, hasilnya melakukan yang haram. Ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu imtisalan. Hasilnya orang melakukan haram, yu'aqabu fa'iluhu, siapa yang melakukan haram maka dia diiqab. Ma yustahaqqu, bagus kubalik ya, seperti di atas. Ya. Ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqab fa'iluhu. Yes. Haram itu ma yusabu tariku imtisalan. Orang yang meninggalkannya bisa dapat pahala. Kapan? Jika dia meninggalkan yang haram itu karena syariat. Dia tidak minum khamar, dia tidak berjudi, dia tidak berzina,
dia meninggalkan semua yang haram, dapat pahala? Tergantung. Kalau dia meninggalkannya karena Allah, karena syariat, dia dapat pahala. Seperti itu. Tapi kalau dia meninggalkan tidak minum khamar, kenapa? Tidak ada duitnya beli khamar. Kalau ada duitnya dia beli. Berarti bukan karena imtisalan. Seperti itu. Kenapa dia tidak melakukan yang haram? Ya karena tidak ada kesempatan. Jadi nanti dapat pahala tinggalkan yang haram kalau dia lakukan karena syariat. Terus wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Orang yang melakukannya yang haram berhak mendapatkan apa? Iqab. Sudah tadi di atas, Pak? Berhak mendapatkan apa? Iqab. Tidak kita katakan orang melakukan yang haram pasti langsung diazab, tidak. Tergantung kehendaknya Allah. Jadi kembali kepada masyi. Jadi kalimat yastahiqul iqab ini kembali kepada masyiah. Yang keempat sama. Al-makruh. Al-makruh ma yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkan makruh berhak mendapatkan pahala jika dia melakukannya karena syariat. Dia tidak bercerita ba'da maghrib. Apa dia tidak tidur ba'da maghrib? Kenapa? Karena dilarang syariat. Walaupun tidak sampai harus. Dia tidak berbincang-bincang ba'da isya. Kenapa? Karena dia tahu itu tidak boleh. Maka dia mendapat pahala kalau dia melakukannya karena mengikuti Nabi SAW. Dia mengambil dengan tangan kanan, dia tinggalkan tangan kiri. Dia tidak minum tangan kiri. Kenapa dia tidak minum tangan kiri? Karena dia tahu itu apa? Dilarang. Ya, karena minum tangan kiri ini ada khilaf memang ya. Walaupun yang lebih kuat haram ya. Ada yang tidak mengatakan haram. Tidak sampai haram. Ada yang berpendapat, tapi pendapat yang lebih kuat haram. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkan makruh ya. Bukan fa'iluhu ya. Salah. Wala yu'aqab fa'iluhu, dan orang yang melakukan makruh tidak diiqab. Paham ya? Tidak sampai diiqab. Yang terakhir, yang kelima adalah apa? Al-mubah. Ya. Ya, al-mubah ini tidak bisa dikasih hukum. Kita katakan saja ya, la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab, la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Ya. Tidak diberikan pahala fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Mubah itu tidak diberikan pahala orang yang melakukannya, dan tidak disiksa kalau dia tinggalkan. Makan, minum, mandi ya, makan di malam hari bulan Ramadan. Kalau dia tidak makan, tidak disiksa. Kalau dia makan, tidak dapat pahala. Dan ini pembahasannya luas sekali. Pembahasan apa? Mubah. Kenapa kita katakan luas? Karena asalnya mubah itu, asalnya dia sebenarnya tidak ada hukumnya. Dia nanti diberi hukum tergantung dia menjadi wasilah kepada perkara apa, baru dikasih hukum. Disinilah berlaku kaidah yang akan disebutkan oleh beliau, al-wasail laha ahkamul maqasid. Di sini tidak disebut ya. Baik. Disinilah berlaku nanti al-wasailu laha ahkamul maqasid. Semua wasilah-wasilah ya diberikan hukum yang sama dengan maksud. Misalnya memang amalannya mubah. Iya. Tapi kalau mubah ini menjadi wasilah kepada kebaikan, maka mubah berubah menjadi pahala. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda. Ini dalilnya ya, bahwa asalnya mubah itu tidak dikasih hukum kecuali ada maksud dan niat.
dia lakukan karena apa? Dia wasilah kepada apa? Misalnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berniat di malam hari di dalam tidurnya, dia berniat dia akan melakukan qiyamul lail. Tidak ada hadisnya. Dia berniat di tidurnya. Tidur ini hukumnya apa? Mubah. Tapi dia tidur berniat nanti supaya dia kuat bisa bangun qiyamul lail. Kata Nabi SAW, maka tidurnya, kalau dia tertidur tidak jadi bangun di akhir malam, maka tidurnya dinilai sebagai apa? Sedekah, kata Nabi SAW. Pahala itu tidurnya. Kenapa? Karena dia maksudkan untuk ibadah. Sama kalau makan, dia makan karena kalau dia lapar susah menghafal, maka dengan makannya ini dia niatkan supaya kuat dia baca Al-Quran. Makanya makan 3 piring, nanti tidur. Makan jangan banyak sekali, sedikit saja. Iya. Maka makannya ini dia niatkan untuk apa? Ibadah. Maka dia dapat pahala dengan makannya. Sama dengan mandi. Kenapa dia mandi? Supaya dia segar. Kuat dia salat sunnah kalau segar. Kuat dia baca Quran. Kuat dia merojaah. Kalau tidak mandi kurang semangat. Maka mandinya ini bernilai apa? Pahala. Kapan dapat pahala? Jika dia diniatkan. Adapun asal mandi itu sendiri tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, tidak dapat pahala kalau dilakukan. Tidak mandi juga 10 hari tidak berdosa. Contoh tidak mandi 10 hari berdosa? Tidak, busuji saja. Busuji, temannya antum nanti stres. Nah itu yang masalahnya seperti itu. Tidak berdosa kalau tidak mandi, tidak makan juga tidak apa-apa, cuma mati nanti. Ya kan? Nah, itu mubah. Mubah itu kita katakan tidak diperintah, tidak dilarang pada asalnya. Apa hukumnya? Hukumnya tergantung dia menjadi wasilah kepada apa? Kepada apa? Jadi mubah itu nanti, mubah ini, jadi mubah itu nanti bisa berubah hukum jadi wajib. Bisa. Mubah bisa berubah hukum jadi apa? Sunnah. Mubah nanti bisa berubah hukum jadi apa? Haram. Mubah nanti bisa berubah hukum jadi apa? Makruh. Kalau dia menjadi wasilah kepada yang wajib, mubah itu jadi wajib. Kapan? Kalau dia jadi apa? Wasilah, sarana. Iya. Salat di masjid wajib. Iya kan? Wasilah yang dia gunakan untuk pergi ke masjid naik motor. Naik motor hukumnya apa? Wajib atau haram? Mubah saja. Tapi nggak bisa sampai ke masjid, masjidnya jauh. Maka dia naik sepeda, naik motor. Maka ini amalannya hukumnya apa? Wasilah ini hukumnya jadi apa? Jadi wajib. Kenapa? La yatimul wajib illa bihi, fahuwa wajib. Apa yang kewajiban tidak bisa tegak tanpa dia, maka dia ini hukumnya wajib. Makanya dikasih lagi kaidah di bawahnya ini al-wasailullah ahkamul maqasid, lahir tafri'at masail di bawahnya apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa saja yang wajib tidak bisa tegak dan tidak bisa sempurna tanpa dia, tanpa wasilah dan sarana itu tadi, maka sarana itu tadi jadi apa? Jadi wajib. Sama dengan sunnah, ma la yatimmu bihil masnun illa bihi fahuwa masnun. Apa yang sunnah tidak bisa ditegakkan tanpa dia wasilah, maka wasilah ini jadi apa? Jadi sunnah nanti. Karena tidak bisa ditegakkan itu sunnah kalau tidak ada dia. Iya kan? Iya. Asalnya jual beli hukumnya apa? Mubah. Kita beli buku, kita beli parfum, mubah. Maka menggunakan parfum pada hari Jumat hukumnya sunnah. Ada hadisnya diperintahkan untuk memakai minyak wangi. Sunnah atau tidak? Sunnah. Maka ketika antum membeli minyak wangi dalam rangka menegakkan sunnah, maka membeli minyak wangi hukumnya sunnah. Walaupun asalnya apa? Mubah. Banyak contohnya tak? Ini akan meluaskan pandangan kita nanti. Jadi mubah itu luas sekali hukumnya. Sama dengan haram. Kalau mubah ini menjadi wasilah kepada yang haram, misalnya beli anggur, mubah hukumnya. Tapi anggur ini memang dia tujuannya membuat anggur supaya mabuk. Anggur dikelola untuk jadi apa? Minuman keras. Maka dia beli anggur hukumnya mubah. Sekarang sudah berubah. Kenapa? Karena maksud yang akan dia tuju hukumnya apa? Haram. Maka wasilah yang dia gunakan, mulai dia berjalan ke sana, dia bawa uang, mulai dia bicara, dia transaksi,
hukumnya haram semua. Kenapa? Karena maksud yang akan dia tuju haram. Jadi mubah itu tergantung maksud tujuan. Beli motor, apa hukumnya beli motor? Mubah. Tapi niatnya nih, motor ini dibeli untuk bekerja di malam hari, mulai jam 1 sampai jam 3 subuh. Apa? Begal, mencuri, merampok. Maka hukum beli motor, wasilah semua yang digunakan beli motor, jalan ke sana kemari, hukumnya apa? Haram, karena dia pakai wasilah untuk berbuat maksiat. Sama seperti ini mic kan? Ini beli mic hukumnya apa? Bebas saja. Sekarang orang membelinya untuk apa? Dipakai taklim, pakai belajar, pakai menuntut ilmu, dipakai menyebarkan dakwah, dipakai azan. Maka orang beli ini dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Apa tujuannya? Dipakai ibadah. Ini hukumnya mubah saja ini. Maka akan merubah pola pikir kita. Kalau kita paham ini mubah ini paling luas pembahasannya. Karena dia bisa masuk ke wajib, sunnah, haram, dia juga makruh. Tergantung dia masuk. Jadi lahir di bawahnya ini, ya ini kasih taklikut nomor 1. Lahir di bawahnya ini kaidah yang sangat luas. Apa itu? Dalam kawaid usul fikih, dalam kawaid al-fiqhiyah namanya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Semua wasilah, inilah wasilah ini hukumnya apa? Mubah itu di situ masuk. Wasilah dia. Wasilah laha ahkamul maqasid, diberi hukum wasail itu sama dengan hukumnya apa? Maksud. Maka lahirlah di bawahnya ini masail, tafri'at, cabang. Apa itu? Ma la yatimul wajibu, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tinggal untuk nanti al-masnun sama tuh, ma la yatimul masnun illa bihi fahuwa apa? Fahuwa masnun. Ma la yatimmu al-muharram illa bihi fahuwa muharramun, dan seterusnya. Dari mana diambil ini kaidah ma la yatimul wajib illa bihi, ma la yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun, ma la yatimul haram illa bihi fahuwa muharram? Dari ini al-wasailu laha ahkamul maqasid. Di situ masuk pembahasan mubah. Ya, masuk pembahasan apa? Mubah. Saya kira ini cukup insyaallah taala. Nanti pembahasan yang setelahnya ini wa yajibu 'alal mukallafi ay yata'allama minhu kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Nah, ini nanti pada pertemuan akan datang saya akan jelaskan tentang ahkam al-wada'iyah sedikit ya. Kenapa kita harus paham ini ahkam asy-syar'iyyah? Ini tadi semua ahkam syar'iyyah saya jelaskan ya. Definisinya dan natijahnya, hukum hasil darinya. Dan nanti pertemuan akan datang saya jelaskan sedikit ringkas pembahasan ahkam al-wada'iyah. Pandangannya dia beda. Ahkam taklifiyah itu cara memandangnya beda dengan memandang ahkam taklifiyah dengan ahkam al-wada'iyah. Kalau ahkam taklifiyah yang dipandang itu adalah orangnya yang beramal. Itu bedanya. Itu ahkam taklifiyah. Yang dilihat itu orangnya. Namanya saya ahkam taklifiyah. Apa itu taklifiyah? Mukallaf. Siapa itu mukallaf? 3. Mukallaf itu 3. Mukallaf, apa itu mukallaf? Ini saja 3. Apa itu 3? Balik, akil, muslim. Bukan muslim ya. Balik 2 ya. Balik dan akil. Iya, 2. Dia sudah balik dan dia sudah akil. Muslim ini ya ini syarat untuk seluruh ibadah. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu mukallaf, muslim, balik, akil. Ya 3 itu. Baik. Jadi selama dia sudah 3 ada ini, muslim, balik, akil, maka dia sudah mukallaf. Karena kalau dia tidak akil, gilai, berarti dia mukallaf. Tidak dikena hukum haram, tidak dikena hukum wajib. Sama kalau dia belum balik, tidak kena hukum haram, no? Kalau ada anak kecil berbuat haram, tidak kena hukum haram. Dia tidak salat, tidak kena hukum. Jadi pandangannya hukum taklifiyah
orangnya itu. Sedangkan hukum wada'iyah dia tidak memandang orang, tapi yang dia pandang adalah sebab, syarat, dan mani. 3 asbab, syurut, al-mawani. Kalau antum paham itu bagus, antum akan enak belajar fikih kalau kita paham. Jadi nanti jangan heran kalau ada pembahasan dibahas ahkam al-wada'iyah, kita bisa mudah paham, dan ada juga orang yang susah paham. Anda bisa membedakan ahkam syar'iyyah dengan ahkam taklifiyah dan ahkam wada'iyah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fiik.